Sudah bisa saya mulai? Sudah, Bu. Ya. Oke. Monggo, Bu Puput. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Izinkan saya memulai diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara diseminasi ini, mohon untuk menyalakan kamera untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan Pak Munif untuk memfotokan. Sudah? Terima kasih. Boleh menutup kamera lagi Bapak Ibu? Sebelum kita mulai hari ini ya ada pembukaan. Lalu tadi sudah foto bersama. Setelah itu nanti ada pemaparan materi. Dan di pemaparan materi nanti ada beberapa soal seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, tapi agak kecil. Agak kecil. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Puput Widya Akroma, PGP Angkatan 9 SMP Negeri 1 Petek, Kabupaten Wonosobo. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita mindfulness terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk menarik nafas panjang-panjang, kemudian tenangkan hati dan pikiran
Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Lalu tarik nafasnya. Setelah itu, keluarkan kembali. Munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Sudah, Bapak Ibu? Selanjutnya, saya langsung ke materi berikutnya saja ya. Tentang kesepakatan kelas. Pada diseminasi malam ini, izinkanlah saya menyampaikan kesepakatan kelas. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang keenam, jika memungkinkan menyalakan kamera, jika tidak juga tidak usah menyalakan kamera. Lalu sebelum berpendapat untuk raise hand, kemudian nyalakan mic ketika dipersilakan. Sepakat Bapak Ibu? Jika sepakat, silakan Bapak Ibu ya, nyalakan jempolnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut ke materi berikutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakter beragam dari masing-masing murid, agar belajar pun menjadi lebih bermakna dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima ada bernalar kritis. Yang keenam ada mandiri. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu terdiri daripada elemen. Beberapa salah satunya tentang ibadah kita kepada Tuhan, lalu ada hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Lalu berkebinekaan global yaitu tentang bahwa kita itu berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti berbineka tunggal ika. Sedangkan bergotong royong ada elemennya seperti kerjasama, lalu ada berkolaborasi, dan seterusnya. Lalu untuk kreatif, bahwa kreatif ini memunculkan anak untuk menghasilkan karya yang orisinil, karya yang dihasilkan oleh ide pemikiran sendiri. Berikutnya ada bernalar kritis, bahwa anak mampu mengemukakan ide-ide yang baru dan inovatif. Lalu mandiri, anak secara sadar agar belajar secara mandiri dan mengetahui berbagai kompetensi yang ada dalam pembelajarannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, miskonsepsi tentang posisi kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, miskonsepsinya ada, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini dimaknai bahwa guru itu tidak boleh memaksa murid untuk melakukan sesuai kehendaknya. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa
ketika kita memberikan penguatan efektif itu tidak akan berjalan, penguatan efektif yang positif itu tidak akan berjalan dengan waktu yang lama, karena kadang anak itu kalau diberi peraturan itu melakukannya hanya beberapa kali, setelah itu mereka nanti akan melakukan kesalahan lagi seperti itu. Berikutnya untuk ilustri bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi pembuat rasa bersalah itu tidak menguatkan karakter ya, tapi bisa menjadi karakternya atau identitas anak itu menjadi gagal. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya, bahwa di sini orang dewasa itu tidak boleh memaksa kehendak kepada anak atau murid seperti itu, karena murid itu punya keinginannya tersendiri. Berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma yang terdahulu yaitu stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang lihat hal yang sama. Di stimulus respon, kalau untuk teori kontrol, setiap orang punya gambaran berbeda. Lalu di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Berikutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Berikutnya adalah tentang disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan sedikit. Disiplin, kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda ya. Mohon maaf ada gangguan, anak saya rewel. Disiplin positif, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada beberapa contoh nilai kebajikan. Yang pertama ada sesuai profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar positif, gotong royong, kreatif, berkebinekaan bebas. Lalu contoh nilai kebajikan menurut Ibo Primary Year Program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Bertahan hidup contohnya manusia itu butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kasih sayang, manusia itu membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok lain. Berikutnya, kebebasan, manusia itu butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu penguasaan, manusia membutuhkan namanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lalu yang berikutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki beberapa motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk menghindari mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi perilaku ini disebut motivasi eksternal. Lalu untuk yang berikutnya, motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, keterangannya bahwa hindari hukuman dan pemberian hadiah atau penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Jadi kalau sebagai guru itu kita harus sebisa mungkin mengurangi pemberian penghargaan yang berlebihan. Karena ada murid yang ingin melakukan sesuatu tidak dari nilai-nilai yang mereka percaya, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Motivasi perilaku manusia, yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau sifatnya tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fiktif. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan mencari solusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Eh, Coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya, posisi kontrol yang seperti apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan? Silakan boleh berpendapat salah satu, bisa raise hand terlebih dahulu kalau ingin menyampaikan pendapat. Monggo Bapak Ibu. Baik, silakan Bu Vika untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Bu Puput. Posisi kontrol yang selama ini saya terapkan itu lebih banyak ke penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Sebenarnya mungkin posisi yang lain pernah saya lakukan tapi tidak tahu namanya, tapi lebih karena hubungannya dengan disiplin itu sepengetahuan kami ya lebih kepada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Begitu mungkin. Terima kasih Bu Vika. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau menyampaikan pendapatnya. Monggo. Bisa raise hand terlebih dahulu ya. Oh ya, silakan Bu Gundarti. Oke, terima kasih Bu Puput. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide itu posisi kontrol yang selama ini saya terapkan, mungkin yang sering terlihat itu sebagai teman dan sebagai pemantau ya Bu, karena lebih sering melihat peraturan yang ada di sekolah, kemudian ketika ada anak yang melanggar itu saya lebih mengingatkan tentang peraturan-peraturan itu. Mungkin itu namanya sebagai pemantau ya Bu, karena ya seperti itu, karena melihat peraturan-peraturan itu. Kemudian sebagai teman itu selama ini saya berusaha untuk menyatu dengan anak didik, karena mungkin saya rasa itu lebih baik, tapi ternyata berbeda dengan tadi yang dijelaskan oleh Bu Puput ya. Ya mungkin dua posisi kontrol itu Bu Puput. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan lagi. Kalau tidak ada bisa berikan tanda jempolnya, Dik. Ya, betul sekali ya bahwa ada beberapa saya sendiri merasakan bahwa selama ini saya itu menggunakan posisi kontrol penghukum dan mungkin teman juga ya. Tapi sebenarnya sebagai seorang guru itu kita tidak seharusnya menggunakan posisi kontrol seperti itu, karena dengan posisi kontrol seperti itu budaya positif atau disiplin positif itu hanya akan bersifat sementara. Nah, posisi kontrol yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah seorang manajer. Nah, mengapa guru harus di posisi manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan amannya. Jadi posisi manajer ini, kalau guru menjadi posisi manajer, murid itu akan menemukan solusi terhadap masalah yang dialami mereka. Jadi guru hanya menuntun dengan beberapa pertanyaan yang mengarahkan agar mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, misalkan kasusnya anak terlambat berangkat sekolah. Yang pertama, sebagai penghukum, misalkan bersihkan kamar mandi sekarang. Lalu ada pembuat rasa bersalah, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mengapa datang ke sekolahnya terlambat? Lalu ada teman, ayo ingat tidak bantuan istri selama ini. Lalu ada pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu datang ke sekolah terlambat.
Lalu ada posisi manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di antara 5 posisi ini, yang diusahakan posisi Bapak Ibu guru itu berikutnya. Mohon untuk jawabannya ya. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah yang ada pada soal di slide ini? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Ya. Yang nomor 5 terlihat tidak, Bu Nita? Nomor 5 agak kepotong, Ibu. Oh iya, sebentar ya. Oke, monggo Bapak Ibu, silakan yang mau menjawab bisa raise hand, guys. Dimulai dari yang nomor 1. Silakan untuk Bu Sari, monggo Bu Sari. Di soal nomor 1 ya, Bu Sari. Terima kasih Bu Puput. Untuk nomor 1, patuhi aturan saya atau awas. Kalau menurut saya itu sebagai penghukum ya Bu Puput, benar atau tidak nih? Terima kasih Bu Sari, ya tepat sekali ya, karena itu kalimatnya spontannya, patuhi aturan saya atau awas ya. Itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Berikutnya Masih saya Bu Puput? Bu Vita, monggo Bu Vita. Bu Sari nanti soal. Oh iya. Oh iya. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Di sini lebih kepada pembuat rasa bersalah atau ya pembuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Vita atas jawabannya. Mungkin ada pendapat lain untuk yang nomor 2. Ika, monggo Bu Ika. Terima kasih Bu Puput. Untuk yang nomor 2, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini kok sepertinya seperti apa ya? Seorang guru yang memposisikan sebagai teman dengan muridnya mungkin ya Bu. Iya, tepat sekali Bu Ika, benar. Untuk yang nomor 2 itu ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, yaitu guru itu seperti teman dengan muridnya. Berikutnya untuk soal yang nomor 3, monggo siapa yang mau menjawab?
Bu Buyut, monggo Bu Buyut. Ya, terima kasih Bu Puput. Kalau menurut saya yang nomor 3 itu penghukum, betul atau tidak? Ya Bu. Ya, terima kasih. Nomor 3, apakah ada yang mau membantu atau memberi jawaban yang lain? Oh iya, Bu Sari, monggo Bu Sari. Nih, mohon maaf, mungkin kalau menurut saya yang nomor 3 itu sebagai pemantau karena itu mungkin kalimatnya kan mengingatkan tentang peraturan, jadi pemantau kalau menurut saya Bu Puput. Terima kasih Bu Sari, ya tepat sekali ya. Yang nomor 3 itu peraturannya apa gitu, itu sebagai pemantau. Jadi pemantau itu mengingatkan kembali tentang peraturan yang sudah ada seperti itu. Ya, berikutnya untuk soal yang nomor 4, monggo Bapak Ibu yang lain barangkali mau mencoba untuk menjawab. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini, kira-kira posisi sebagai apa? Oh ya, Bu Buyut mau mencoba lagi, monggo Bu Buyut. Ya, terima kasih Bu Puput. Saya mencoba lagi karena tadi salah. Yang nomor 4 itu kalau dari kalimatnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apakah itu termasuk yang pembuat rasa bersalah? Nih, terima kasih. Ya, benar sekali Bu Buyut. Yang keempat itu pernyataan pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol di sini guru itu membuat anak itu merasa bersalah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi, dengan kalimat seperti itu anak itu menjadi merasa bersalah seperti itu. Untuk yang kelima, coba Bapak Ibu monggo yang mau menjawab untuk yang kelima. Oh Bu Ika, monggo Bu Ika untuk yang kelima. Ya, terima kasih Bu Puput mencoba menjawab untuk yang pertanyaan nomor 5. Di situ ada pernyataan apa yang kita yakini itu kok seperti masuk ke itu ya Bu, langkah-langkah untuk segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau menurut saya untuk yang nomor 5 ini posisi kontrol yang seharusnya guru ambil yaitu posisi manajer. Ngaten Bu. Ya, terima kasih Bu Ika ya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu hari ini benar-benar bisa memahami pernyataan-pernyataan yang saya tampilkan ini, bahwa ada beberapa posisi kontrol pada soal tersebut ya, yang tadi diakhiri dengan jawaban Bu Ika bahwa dari soal yang kelima, apa yang kita yakin itu termasuk posisi kontrol manajer ya, bahwa guru itu harus berposisi manajer agar bisa berkomunikasi dengan murid untuk memecahkan atau mencari solusi atas permasalahan murid. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Bisa beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Monggo untuk resen. Ya, Budian, monggo Budian. Ya, terima kasih Bu Puput. Mungkin kalau peraturan kelas itu dibuatnya oleh satu tidak kesepakatan bersama, tetapi kalau keyakinan kelas lebih kepada kesepakatan bersama dibuatnya.
Begitu mungkin Bu Puput. Terima kasih Bu Dian. Betul sekali ya, bahwa mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu apa yang diyakini anak-anak atau murid-murid dari dalam diri mereka. Kalau untuk peraturan kelas itu, atau peraturan sekolah biasanya hanya dibuat secara sepihak. Jadi anak tidak diikut sertakan dalam pembuatan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama curah pendapat, terus anak-anak agar mengemukakan pendapatnya bagaimana kelas yang ingin mereka inginkan atau yang inginkan seperti apa. Nah, dari beberapa ide anak-anak tersebut kemudian kita kelompokkan, terus kita sepakati bersama dengan anak-anak. Nah, dalam keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak itu lebih akan memahami tujuan dari keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu jelas mereka tahu tujuannya seperti apa. Dan keyakinan kelas itu sebenarnya dari motivasi intrinsik atau diri mereka sendiri. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas tidak boleh dibuat dalam pernyataan yang negatif. Yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau terlalu banyak nanti anak tidak mengingat apa itu keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Berikutnya melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah saat membuatnya. Jadi ketika membuatnya itu semua anak berpartisipasi mengeluarkan ide atau curah pendapat mereka dalam menentukan keyakinan kelas apa yang akan mereka sepakati. Berikutnya untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya anak itu di awal itu ditanya, menstabilkan identitasnya. Misalkan ketika mereka melakukan kesalahan, nanti gurunya akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi biar identitas anak itu stabil terlebih dahulu. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu nanti akan ditanya tentang tindakan yang sudah mereka lakukan. Contoh pertanyaannya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya yaitu yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaannya yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu solusi bagi guru ketika menghadapi anak yang bermasalah. Jadi kita tidak boleh menyudutkan anak ya, tapi kita harus melalui 3 langkah ini. Itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Kebetulan saya sudah menerapkan di beberapa anak di sekolah. Saya putarkan videonya di Bapak Ibu. Silakan kalau setuju bisa memberikan jempol. Ya Nurul, apakah kamu tahu mengapa dengan ruangan ini?
tahu dulu karena saya terlambat. Tadi kamu berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.15 dulu. Apakah kamu tahu di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.15. Nah, kira-kira jika kamu dari rumah jam 7.15, apakah sudah berangkat tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Ya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Ibu juga pernah terlambat ke sekolah dan masuk ke kelas. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu akan bersama-sama dengan kamu untuk mencari solusi agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi. Pasti kamu punya alasan mengapa datang terlambat ke sekolah. Saya bangun kesiangan Bu. Ya, mengapa kamu bangun kesiangan? Saya main HP dan tidur terlalu malam Bu. Jadi kamu terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan dan semalam terlalu asik main HP sehingga lupa waktu dan tidur terlalu malam. Apakah datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, salah satunya datang tepat waktu ke sekolah. Baik, jika kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita, apa langkah-langkah agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Tidur lebih awal, tidak bermain HP sampai lupa waktu, memasang alarm agar bangun lebih awal, dan meminta orang tua atau kakak untuk membangunkan. Kapan kamu akan memulai melaksanakan? Mulai hari ini Bu. Oke, bagus. Kamu sudah berusaha menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga kamu selalu mematuhi keyakinan kelas dan peraturan kelas. Begitu saja ya. Terima kasih ya. Berikutnya saya contohkan umpan balik dari murid setelah melakukan penerapan segitiga distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari kelas 9D. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh ibu karena saya dapat menemukan solusi untuk tidak berangkat terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan sebelum ke kesimpulan, atau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti saya di grup WA akan mengirimkan umpan balik atau link untuk umpan balik. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengirim pada link yang saya kirimkan di WA, guys. Ini menggunakan aplikasi Padlet. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di situ. Berikutnya, kesimpulannya bahwa untuk membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada pertumbuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi Anda berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi ketika anak itu memiliki karakter yang positif, mereka akan berhasil mengikuti kompetensi atau pembelajaran yang pernah mereka laksanakan.
Dan buah dari kerja keras itu akan terlihat ketika mereka menyadari bahwa di saat mereka dewasa itu mereka akan sukses pada pekerjaan, kehidupan, dan relasinya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Saya ingin refleksi sebentar. Mungkin refleksinya langsung dari respon Bapak Ibu saja, nggih. Terima kasih. Mohon saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimanakah atau peristiwa apakah yang pada diseminasi ini sudah Bapak Ibu lalui? Monggo yang mau memberikan pernyataannya atau pendapatnya boleh raise hand. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Monggo Bu Sari untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bu Puput atas waktunya. Ketika kita sudah melakukan diseminasi bersama Bu Puput, terima kasih Bu Puput telah menjelaskan dengan baik dan mudah dimengerti. Kalau dari saya, Bu, tadi sudah belajar banyak hal terkait budaya positif. Nah, ternyata selama ini saya keliru bahwa ketika saya menempatkan posisi saya sebagai teman, itu pun memiliki dampak yang kurang bagus. Nah, saya juga menyadari ternyata yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Terima kasih sekali Bu Puput telah menyadarkan dari ketidaktahuan saya selama ini. Terima kasih Bu Puput. Terima kasih Bu Sari atas pendapatnya. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti diseminasi kali ini? Monggo siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Bisa raise hand, guys. Ya, Bu Ika, monggo Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Puput untuk waktunya. Apa yang saya rasakan setelah mengikuti acara untuk diseminasi budaya positif ini, saya merasa senang Bu, karena ada banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, dan saya berharap saya bisa mengimplementasikan kepada murid-murid saya di sekolahan. Begitu Bu. Terima kasih sekali atas pendapatnya Bu Ika. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, deh. Monggo nanti Bapak Ibu yang mau menjawab bisa raise. Apa pembelajaran yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu pada diseminasi kali ini, budaya positif kali ini? Monggo yang mau menyampaikan pendapatnya bisa raise hand. Punita, monggo Punita, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Puput. Jadi setelah mengikuti diseminasi ini, pembelajaran yang saya dapatkan banyak. Ini ada disiplin positif, kemudian saya belajar tentang teori motivasi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, terus ada keyakinan kelas, segitiga restitusi ya Bu, dan penerapannya. Alhamdulillah dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Puput ini, mungkin nanti saya bisa menerapkannya di kelas saya, membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Seperti itu Bu.
Baik, terima kasih Sunita atas pendapatnya. Untuk yang berikutnya, kira-kira setelah mengikuti diseminasi ini tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Monggo yang mau berpendapat bisa raise hand, Bu. Terima kasih, monggo Budian, silakan untuk memberikan pendapatnya. Ya, saya tadi lihat videonya Bu Puput waktu ada anak yang melakukan kesalahan, ternyata langkah-langkahnya seperti itu. Biasanya kita langsung mengeksekusi gitu tanpa bertanya banyak alasannya gini-gini, dan itu menginspirasi untuk kita. Jadi ada banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu, sekarang mendapatkan banyak ilmu baru. Terima kasih Bu Puput, ilmunya bermanfaat sekali. Ya, sama-sama Budian. Di sini itu tujuan utamanya adalah berbagi praktik baik Budian. Jadi bisa berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru di sini itu sangat menyenangkan dan luar biasa sekali ya. Apalagi ini bisa lintas sekolah ya, ada dari SMP Tatap 5 Kalimbawang, Bu Maria, ada dari teman-teman saya SMP 3 Ketek, ada dari teman saya lagi di SMP 3 Kali Kajar, dan ada juga teman saya dari SD Negeri SD Negeri 2 Karangluar ya, Busari kalau nggak salah guys. Terima kasih sekali. Satu, mohon maaf Busari. Iya. Sekali atas bantuan dan supportnya guys. Tadi pendapat Bapak Ibu itu sungguh luar biasa sekali guys, bahwa memang dengan adanya budaya positif di sekolah itu diupayakan sekolah itu menjadi nyaman dan menyenangkan bagi anak, dan pendidikan itu lebih berpusat kepada murid, serta Bapak Ibu guru itu berada di posisi control manager. Jadi kita itu tidak boleh memberi hukuman kepada murid ataupun memberi penghargaan, itu ya. Nah, setelah saya terapkan, ternyata ketika kita berada di posisi manajer itu memang lebih menyenangkan ya. Jadi kita tidak merasa bersalah ketika kita menyampaikan hal yang tidak baik kepada murid, dan murid juga bisa menyampaikan solusinya terhadap permasalahan yang mereka alami, seperti itu. Kiranya itu saja ya, mungkin sudah cukup waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin Bapak Ibu guru tanyakan, nanti bisa lewat grup chat. Terus saya mohon bantuannya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi link Padlet ini deh Bapak Ibu. Ini bagaimana atau nanti tentang umpan balik Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu itu punya rencana atau kegiatan apa yang akan Ibu lakukan di sekolah masing-masing terkait dengan penumbuhan atau penanaman budaya positif di sekolah ya. Jadi dari pembiasaan dulu, nanti pembiasaan akan menjadi sebuah karakter. Setelah menjadi karakter, nanti akan menjadi sebuah budaya positif, seperti itu Bapak Ibu. Linknya nanti saya kirimkan lewat grup atau lewat chat pribadi di Bapak Ibu. Itu saja kiranya, atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, sebelum kita mengakhiri kegiatan, izinkan saya untuk berfoto lagi nih Bapak Ibu, karena tadi fotonya kurang bagus deh dengan posisi yang tidak baik. Silakan izinkan untuk menyalakan kamera nih Bapak Ibu. Pak Munir siap deh untuk memfoto deh.
Terima kasih sekali ini. Aduh, harusnya waktu istirahat malah saya minta untuk hadir di diseminasi ini. Monggo Pak Munib, sudah siap untuk difoto? Diberi apa? Oh ya. Saya hentikan share screen-nya, nggih. Monggo Pak Munib, di apa-apa nggih? Senyumnya yang lebar-lebar itu, meskipun lelah tapi tetap senyum. Cukup ya. Boleh mematikan lagi kameranya. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kehadirannya di diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu luangnya untuk saya. Mohon maaf jika ketika saya menyampaikan itu banyak kendala, karena tadi kebetulan listriknya mati, terus anak saya menangis, jadi saya mendengarkan terlebih dahulu. Dan suami saya sedang ada acara kejuran kebetulan di luar, jadi saya nyambi tadi. Mohon maaf sekali guys, banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya sukses selalu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu minta waktunya kita akan membuat keyakinan kelas. Dan mungkin waktu kelas 7 kalian pernah membuat keyakinan kelas ya. Nah sekarang kita membuat keyakinan kelas lagi. Nah, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa saja coba. Ya, peraturan. Apakah keyakinan itu peraturan? Hah? Kita lihat ya. Selama ini kita bersalah bahwa keyakinan itu nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan itu sumbernya dari motivasi intrinsik, jadi dari diri kita, bukan karena paksaan. Kalau peraturan itu hanya sebuah aturan yang sepihak, tapi kalau keyakinan itu yang bersumber dari kesadaran diri. Ya, contohnya kamu kalau berpergian menggunakan helm kan? Ya, nilai kebajikannya apa? Nilai kebaikannya apa? Mematuhi aturan. Apa lagi? Aman, lebih aman. Apa lagi? Terhindar bahaya, agar berkendara lebih nyaman, lebih aman gitu ya. Terus kalau terjadi sesuatu, helm itu melindungi kita saat terjadi musibah misalkan, seperti itu ya. Itu sampai seperti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang kita yakini dan yang diyakini karena kita merasa sadar kita harus melakukan itu, seperti itu. Ini ya, mendengarkan dan sesungguhnya tentang peraturan atau kebijakan dari peraturan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan ini pembentukannya. Yang pertama, nanti kalian bisa curah pendapat lalu memberikan catatan masukan. Nanti Ibu akan memberikan kertas post-it ya. Setelah itu susunlah keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif. Kalau kemarin ada yang menggunakan kalimat negatif, kita buat dengan kalimat yang positif. Contohnya, jangan
berubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, karena jangan itu pernyataan yang gitu ya. Untuk itu silakan untuk curah pendapat Ibu bagikan satu kertas post-it ya. Nanti sama tidak masalah. Terus nanti ditempel di sini. Nanti Ibu kelompokkan. Ya, kalau sudah Ibu bacakan satu persatu. Kalau kalian sepakat, kita sepakati. Terus kalian tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian sepakat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Ada pertanyaan? Ya, oke, Ibu bagi ya. Ini ada berapa siswa? 7. Ini berapa? Ini ada berapa? 5. Ini ada berapa? 8. Silakan kalian boleh mengusulkan minimal 1 ya. Silakan nanti dipasang di sini. Ibu beri tempat jangan di sini ya. Contohnya bisa dilihat ini, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu semangat dan seterusnya. Atau ini misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Terus kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli satu dengan yang lain. Silakan tuliskan satu saja, tidak masalah kalau dipasang di sini. Ya, silakan anak-anak untuk menempel keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan pada papan post-it. Silakan ada di sini. Mulai dari yang sebelah sana dulu. Silakan. Ibu kelompokkan terlebih dahulu ya. Dari keyakinan kelas yang tadi kita sepakati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama, menjaga ketenangan dan kerukunan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan. Salah satunya menjaga kebersihan itu dengan melaksanakan tugas setiap hari. Yang ketiga, selalu menghargai satu sama lain, menyayangi teman-temannya, menghargai ketika temannya sedang berpendapat. Yang keempat, ada berbicara dan perilaku sopan. Itu ya, selalu suka membantu juga, itu termasuk perilaku yang baik. Yang berikutnya, mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu di sini ada selalu bersikap positif dan mematuhi aturan sekolah. Apakah kalian sepakat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan ini? Sepakat tidak? Untuk menunjukkan bahwa kalian sepakat, silakan Ibu minta satu persatu untuk tanda tangan. Mulai dari Akifah dulu.
sebuah keyakinan yang berasal dari diri kita, bukan karena paksaan atau sebagainya, tapi murni dari kesadaran diri kita atau motivasi intrinsik kita, sehingga pembelajaran atau belajar di kelas kita menjadi lebih nyaman. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.